Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang mata kuliah mikrobiologi dasar dengan judul sterilisasi dan desinfeksi. Baik, ini adalah beberapa daftar materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian sterilisasi dan desinfeksi. Yang kedua, jenis-jenis sterilisasi dan desinfeksi. Yang ketiga, cara sterilisasi dan desinfeksi. Yang keempat, syarat sterilisasi dan desinfeksi. Yang kelima, aplikasi sterilisasi dan desinfeksi dalam dunia kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sterilisasi dan desinfeksi. Sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan suatu alat, bahan, dan media dari mikroorganisme yang tidak diinginkan, baik yang patogen maupun yang non-patogen. Sedangkan desinfeksi adalah membunuh mikroorganisme penyebab penyakit dengan bahan kimia atau secara fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fadila, NIM 190104. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai jenis-jenis sterilisasi ada tiga. Yang pertama yaitu sterilisasi secara mekanik. Sterilisasi secara mekanik dibagi lagi menjadi dua, yaitu menyaring cairan dan menyaring udara. Yang kedua yaitu ada sterilisasi secara fisik. Sterilisasi secara fisik dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada pemanasan dan penyinaran. Yang ketiga yaitu ada sterilisasi dengan bahan kimia. Sterilisasi dengan bahan kimia ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama rongga, yang kedua sebaiknya bersifat membunuh, dan yang ketiga waktu desinfeksi harus tepat, pengenceran harus sesuai dengan anjuran. Solusi yang biasa dipakai untuk membunuh spora kuman biasanya bersifat sangat mudah menyuap. Yang terakhir yaitu sebaiknya menyediakan handwashing. Beberapa zat kimia yang sering digunakan untuk sterilisasi yang pertama ada alkohol, halogen, yodium, klorin, fenol, peroksida, dan gas etilen oksida. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis desinfeksi. Yang pertama yaitu ada alkohol. Alkohol yang dicampur dengan aldehid digunakan dalam untuk mendesinfeksi permukaan. Yang kedua, aldehid. Aldehid merupakan desinfektan yang kuat. Yang ketiga ada biguanid. Klorheksidin merupakan contoh dari biguanid yang digunakan secara luas dalam bidang kedokteran gigi sebagai antiseptik. Selanjutnya ada senyawa halogen. Hipoklorit dan povidon iodin adalah zat oksidasi dan melepaskan ion halo. Selanjutnya ada fenol. Larutan jernih, tidak mengiritasi kulit dan dapat digunakan untuk membersihkan alat yang terkontaminasi. Yang terakhir ada klorsilenol, yaitu larutan yang tidak mengiritasi dan banyak digunakan sebagai antiseptik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradini Erdiva dari kelompok 2 kelas S1 2B. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kelompok kami, yaitu sterilisasi dan desinfeksi. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dan keempat, yaitu cara sterilisasi dan juga syarat sterilisasi dan desinfeksi. Cara desinfeksi akan dijelaskan oleh Azaria Fadila. Baiklah, langsung masuk ke materi saya yang pertama, yaitu cara atau proses sterilisasi. Cara atau proses sterilisasi umumnya dibagi menjadi 4 ini. Yang pertama, pembersihan sebelum sterilisasi. Yang kedua, pembungkusan. Yang ketiga, proses sterilisasi. 4, penyimpanan yang aseptis. Proses sterilisasi, saya akan ambil contoh untuk mensterilkan alat kesehatan. Itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, bisa menggunakan autoklaf
atau oven, yang kedua. Yang ketiga bisa dengan sterilisasi kimiawi atau sterilisasi dingin. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu autoclave dan juga oven atau drying oven. Di sebelah kiri itu autoclave. Autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilkan suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Sedangkan oven atau drying oven merupakan alat yang digunakan untuk sterilisasi atau pembersihan dengan menggunakan udara kering. Alat sterilisasi ini dipakai untuk mensterilkan alat-alat gelas seperti air Lemaire, cawan Petri, tabung reaksi, ataupun alat gelas lainnya. Di sini saya akan menjelaskan cara pembersihan menggunakan autoclave. Baik cara pembersihan menggunakan autoclave ataupun oven dan sterilisasi kimiawi ataupun sterilisasi dingin, itu semua cara pertamanya yaitu alat-alat sudah melalui proses dekontaminasi. Maka sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu proses dekontaminasi dan bagaimana melakukan proses dekontaminasi. Proses dekontaminasi menggunakan larutan klorin 0,5%. Yang kedua menggunakan sarung tangan. Yang ketiga, siapkan wadah khusus dan bahan anti karet dengan ukuran yang memadai bagi sejumlah peralatan instrumen yang akan kita sterilkan. Yang keempat, jumlah cairan harus cukup untuk merendam seluruh instrumen. Yang kelima, rendam selama 10 menit. 6. Gunakan larutan yang baru. 7. Ganti larutan bila sudah digunakan berulang kali atau menjadi keruh. Kondisi larutan yang baik menjamin daya kerja yang efektif. Yang ke-8, setelah semua instrumen direndam, bersihkan sarung tangan di larutan klorin. Lalu cuci tangan kita dengan sabun atau larutan antiseptis. Itu dia tadi proses dekontaminasi. Saya akan langsung menjelaskan proses sterilisasi menggunakan autoclave. Yang pertama, instrumen harus sudah diproses dekontaminasi. Yang kedua, instrumen sudah dibungkus atau dilakukan proses pembungkusan seperti yang poin kedua ini. Lalu disusun. Setelah penyusunan selesai, tutup penutup autoclave dan lakukan penguncian. Hidupkan arus listrik atau pemanas, atur suhu hingga 121 derajat dan tekanan 106 kPa, dan atur waktu selama 20 menit. Setelah proses sterilisasi selesai, maka matikan arus listrik atau sumber pemanas. Keluarkan sisa tekanan dan uap air. Keluarkan instrumen yang diinginkan. Diamkan alat sampai kering sebelum diangkat. Setelah dingin, instrumen siap dipergunakan. Apabila tidak langsung dipakai, bisa disimpan dulu di tempat yang aseptis atau tromol kecil. Proses sterilisasi yang kedua, menggunakan oven. Yang pertama caranya, instrumen sudah melalui proses dekontaminasi atau pencucian. Yang kedua, susun sedemikian rupa sehingga paparan panas mencapai seluruh permukaan instrumen secara efektif. Yang ketiga, tutup oven, atur temperatur pada suhu 170 derajat. Yang keempat, setelah mencapai temperatur tersebut, mulai dilakukan pengaturan atau perhitungan waktu untuk 60 menit. Setelah proses sterilisasi selesai, matikan arus listrik atau sumber pemanas. Setelah proses selesai, buka penutup oven, ambil instrumen menggunakan penjepit, lalu dinginkan. Bisa langsung pakai atau disimpan dulu di tempat yang steril ataupun aseptis. Proses sterilisasi yang terakhir yaitu sterilisasi kimiawi atau sterilisasi dingin. Sebelum proses ini, instrumen sudah melalui proses dekontaminasi dan pencucian. Yang kedua, menggunakan larutan glutaraldehid 2% atau sesuai petunjuk penggunaan. Pakai larutan yang baru dicampur atau belum kadaluarsa. Yang keempat, gunakan wadah non-korosif dan mempunyai penutup. Yang kelima, pastikan instrumen terendam secara baik. Waktu sterilisasi, direndam 8-10 jam itu menggunakan glutaraldehid. Kalau menggunakan formaldehida, 8% bisa sampai 1 hari atau 24 jam. Yang ketujuh, apabila instrumen ini ingin segera dipakai, setelah waktu tersebut tercapai, angkat instrumen menggunakan penjepit, hilangkan sisa larutan tersebut dengan air atau pembilasan, dan letakkan di tempat steril. Yang kedelapan, instrumen dapat tetap disimpan dalam wadah yang berisi larutan tersebut, tetapi larutan ini harus diganti setiap 2 minggu. Apabila instrumen ingin digunakan, tetap harus dilakukan pembilasan dengan air steril.
Pembilasan ini sangat penting karena larutan yang digunakan dalam proses ini bersifat iritatif terhadap mukosa dan jaringan tubuh. Perkenalkan, saya Garnis Viola Afrizatira dengan NIM 1901051. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara atau proses desinfeksi. Nah, pada prinsipnya proses desinfeksi itu dibagi menjadi 3, yaitu secara mekanik, secara fisik, dan secara kimiawi. Nah, secara mekanik atau filtrasi ini menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, yaitu sekitar 0,22 mikron atau 0,45 mikron, sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang peka panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik. Yang kedua yaitu secara fisik. Nah, secara fisik ini dapat dilakukan dengan pemanasan atau penyinaran. Kalau dengan pemanasan bisa dengan api langsung atau dengan uap air panas. Di pemanasan ini dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama panas kering. Nah, panas kering ini yaitu sterilisasi dengan oven kira-kira 60 sampai 180 derajat. Sterilisasi panas kering cocok untuk alat yang terbuat dari kaca, misalnya Erlenmeyer, tabung reaksi, dan lain-lain. Ini waktunya relatif cukup lama, yaitu sekitar 1-2 jam. Yang berikutnya yaitu uap air panas. Konsep ini mirip dengan mengkukus. Bahan yang mengandung air lebih tepat menggunakan metode ini supaya tidak terjadi dehidrasi. Selanjutnya yaitu uap air panas bertekanan. Di sini kita menggunakan autoclave, yaitu dengan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 lbs. Apabila sedang bekerja, maka akan terjadi koagulasi. Untuk mengetahui autoclave itu berfungsi dengan baik atau tidak, digunakan Bacillus stearothermophilus. Bila media yang telah disterilkan diinkubasi selama 7 hari berturut-turut. Apabila selama 7 hari media keruh, maka autoclave rusak. Media jernih, maka autoclave itu berarti baik. Nah, yang selanjutnya yaitu penyinaran. Penyinaran ini bisa dilakukan dengan sinar UV atau sinar gamma. Jika dengan sinar UV atau sinar ultraviolet dapat digunakan untuk proses sterilisasi, misalnya untuk membunuh mikroba yang menempel pada permukaan interior safety cabinet dengan sinar lampu UV. Sterilisasi secara kimia biasanya menggunakan senyawa desinfektan antara lain yaitu alkohol. Beberapa kelebihan sterilisasi dengan sinar UV ini yaitu memiliki daya antimikrobial sangat kuat. Yang kedua yaitu daya kerjanya atau absorpsi asam nukleat. Kemudian panjang gelombangnya 220 sampai 290 nm. Dan kelemahan penetrasinya lemah. Selanjutnya yaitu dengan sinar gamma. Ya, ion bersifat hiperaktif sering digunakan pada sterilisasi bahan makanan, terutama bila panas menyebabkan perubahan rasa, rupa, dan penampilan. Yang ketiga yaitu secara kimia. Nah, beberapa zat kimia yang sering digunakan adalah alkohol, halogen, yodium, klorin, fenol, peroksida, gas etilen oksida. Yaitu alkohol. Yang pertama alkohol. Alkohol ini paling efektif untuk sterilisasi dan desinfeksi. Itu mendenaturasi protein dengan jalan dehidrasi. Halogen ini fungsi untuk mengoksidasi protein kuman. Yang ketiga yodium. Yodium ini konsentrasi yang tepat, tidak mengganggu kulit, efektif terhadap berbagai protozoa. Yang keempat klorin. Klorin ini memiliki warna khas dan bau tajam, desinfeksi ruangan, permukaan, serta alat dan bedah. Fenol. Fenol ini mempresipitasikan protein sel aktif, merusak membran sel, menurunkan tegangan permukaan, dan standar permukaan untuk penentuan aktivitas suatu desinfektan. Yang keenam peroksida. Peroksida ini efektif dan non-toksit. Molekulnya tidak stabil dan menginaktif enzim mikroba. Yang ketujuh yaitu gas etilen oksida. Gas etilen oksida ini mensterilkan bahan yang terbuat dari plastik. Sekian
Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Suci Ramadhani dengan NIM 1901043. Nah, tujuan saya di sini ingin menjelaskan apa itu syarat sterilisasi dan desinfeksi. Yang pertama itu ada sterilisator atau alat untuk mensteril, harus siap pakai, bersih dan masih berfungsi. Yang kedua, peralatan yang akan disterilisasi harus dibungkus dan diberi label yang jelas. Yang ketiga, penataan alat harus berprinsip bahwa semua bagian dapat steril. Nah, tentu saja yang tadi peralatan akan disterilisasi harus dibungkus dan diberi label yang jelas itu pasti, karena setiap peralatan itu kita harus memberi tanda biar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu sebagai tanda atau sebagai itu yang disebut label. Yang keempat, tidak boleh menambah peralatan dalam sterilisator sebelum waktu mensteril selesai. Yang kelima, memindahkan alat steril ke dalam tempatnya dengan kerentang steril. Nah, yang terakhir, saat mendinginkan alat steril tidak boleh membuka pembungkusnya. Bila terbuka harus dilakukan sterilisasi ulang. Nah, tentu saja kalau kita tidak mengikuti prosedur yang telah dilakukan, kita harus mengulangi yang terlebih dahulu. Nah, seperti contohnya, apabila kita melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan prosedurnya, pasti kita akan mencoba terus untuk mengulang gitu. Nah, begitu juga dengan hal ini. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadalu Ayul Kefirsta dengan NIM 1901060. Akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya yang sebelumnya mengenai kriteria desinfeksi yang ideal. Seperti yang kita tahu, desinfeksi itu adalah proses pembunuhan mikroorganisme yang berbahaya dengan cara pemberian zat kimia atau secara fisik dengan tujuan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya proses infeksi. Di sini ada terdapat 10 kriteria desinfeksi yang ideal yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan desinfeksi. Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, bekerja dengan cepat untuk menginaktivasi mikroorganisme pada suhu kamar. Maksudnya di sini adalah proses desinfeksi ini tidak boleh bekerja dengan lama, dan proses pematian atau pembunuhan mikroorganisme itu bisa dilakukan pada suhu kamar. Nah, yang kedua, aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, temperatur, dan juga kelembapan. Maka di sini maksudnya proses desinfeksi ini tidak boleh dipengaruhi sama sekali oleh bahan organik, pH, temperatur, dan juga kelembapan. Nah, poin kedua dan pertama ini berhubungan. Pada poin pertama kan sudah dijelaskan bahwa proses penginaktivasi mikroorganismenya itu harus bisa dilakukan pada suhu kamar. Artinya proses desinfeksi ini tidak dipengaruhi oleh temperatur seperti yang disebutkan pada poin kedua. Yang ketiga, tidak toksik pada hewan dan manusia. Maksudnya di sini adalah, coba kita analogikan pada saat kita melakukan pembersihan pada alat-alat operasi. Jika cairan yang kita gunakan atau zat kimia yang kita gunakan untuk membersihkan alat operasi itu berbahaya atau bersifat toksik, maka pada saat kita menggunakan alat operasi itu untuk mengoperasi hewan atau manusia, tentunya itu bisa membahayakan hewan dan manusia itu sendiri. Nah, yang keempat, tidak bersifat korosif atau tidak menyebabkan perkaratan. Nah, yang kelima, tidak berwarna dan meninggalkan noda. Keenam, tidak berbau atau baunya disenangi. Contohnya itu alkohol itu dia tuh tidak berbau busuk ya, dan baunya pun enak. Yang ketujuh, bersifat biodegradable atau mudah diuraikan. Yang kedelapan, larutannya stabil. Misalnya itu pada saat
prosesnya secara kimia, biasanya kita menggunakan larutan kimia. Larutan kimia itu harus bersifat stabil. Dan yang kesembilan, mudah digunakan dan ekonomis. Maksudnya itu bahan yang kita gunakan itu harus mudah digunakan dan bersifat ekonomis atau murah. Ke-10, aktivitasnya berspektrum luas. Maksudnya di sini adalah proses desinfeksinya ini atau proses pembunuhan mikroorganismenya ini harus merata ke seluruh permukaan dan tidak hanya pada satu titik saja. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu selanjutnya adalah aplikasi sterilisasi dan desinfeksi dalam dunia kesehatan. Yang pertama itu cuci tangan. Ini harus dilakukan sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan, walaupun memakai sarung tangan atau yang lainnya. Selanjutnya itu ada pengolahan sampah medis dan air limbah. Ini juga perlu diatur sedemikian rupa agar alat dan ruang tetap bersih dan steril, tidak berdekatan dengan limbah atau sampah medis. Sampah medis dibakar sampai menjadi arak. Selanjutnya itu sterilisasi dan desinfeksi alat medis. Yang pertama itu aseptis. Itu upaya kombinasi untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam area tubuh manapun yang sering menyebabkan infeksi. Yang kedua itu antiseptis. Proses menurunkan jumlah mikroorganisme pada kulit. Yang ketiga itu ada desinfeksi tingkat tinggi atau DTT. Proses yang menghilangkan semua mikroorganisme kecuali beberapa endospora bakteri pada benda mati. Ini dihilangkan dengan cara merebus, mengukus, atau penggunaan desinfektan. Yang terakhir itu ada pemrosesan alat. Yang pertama itu dengan dekontaminasi, yaitu proses yang membuat benda mati lebih aman ditangani staf sebelum dibersihkan. Yang kedua itu adalah pencucian bilas, di mana proses yang secara fisik membuang semua debu yang tampak, kotoran, darah, atau cairan tubuh lainnya dari benda mati. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.